Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rian Ardiansyah. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan berpikir yang terakhir, yaitu computational thinking atau berpikir secara komputasi. Komputasi itu adalah kemampuan komputer dalam memecahkan suatu permasalahan secara sistematis. Namun ternyata kemampuan komputer ini bisa juga diterapkan dalam kemampuan berpikir seseorang, yang biasanya hanya dilakukan oleh saintis ahli komputer saja ketika akan membuat sebuah program, menjalankan sebuah sintaks program, dan lain sebagainya. Tapi ternyata hal ini pun bisa diterapkan pada seluruh mata pelajaran, terutama bagi mereka siswa yang ingin dilatih dan diajarkan tentang bagaimana cara berpikir secara bertahap sampai bisa menyelesaikan suatu masalah yang rumit. Nah, computational thinking ini terdiri dari 4 hal, ya. 4 hal yang pertama itu ada dekomposisi, ada pattern recognition, ada abstraction, dan yang terakhir ada algorithmic design, ya. Mohon maaf kalau terhalang oleh saya. Nah, algorithmic design. Kemudian, dekomposisi ini adalah kemampuan seseorang dalam melihat bagian per bagian dari suatu permasalahan. Jadi dari suatu masalah yang kompleks, dia bisa menguraikannya menjadi masalah-masalah yang sederhana. Nah, itu adalah dekomposisi. Kalau pattern recognition adalah kemampuan melihat pola ketika ingin menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, masalah tentang C. Ternyata masalah C ini bisa diselesaikan dengan cara yang sama ketika ingin menyelesaikan masalah tentang A. Nah, ini artinya dia bisa melihat pattern recognition, melihat adanya pola yang sama ketika ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Jika abstraksi itu adalah fokus tentang hal yang penting. Terkadang, hasil dekomposisi nanti, karena diuraikan satu persatu, kita bisa melihat masalah mana sih yang penting untuk diselesaikan dan masalah mana yang tidak penting untuk diselesaikan. Itu adalah kemampuan abstraksi. Memisahkan mana hal yang penting sehingga kita bisa fokus hanya di situ, tidak fokus pada hal yang tidak penting. Kalau misalnya algorithmic design, di sini adalah kemampuan dia memecahkan masalah tersebut dengan prosedur dan penjelasan yang sangat rinci, sangat detail, dan sangat sistematis. Seperti itu, ya. Saya akan berikan pada contoh yang sederhana. Sebagai sebuah ilustrasi tentang 4 komponen tadi, ya. Disingkatnya biasanya adalah DPAA. Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, dan Algorithm. Dekomposisi. Ingat, dekomposisi itu adalah dia bisa melihat sesuatu dengan lebih detail pada suatu masalah yang besar. Misal, di sini ada mangkuk yang berisi macam-macam jenis makanan. Bagi mereka yang punya kemampuan dekomposisi, dia akan bisa jelas untuk bisa melihat bahwa di dalam mangkuk ini ada pisang, ya, kemudian ada, ya, katakanlah ini adalah kue coklat, kue warna merah muda, dan kue kuning. Dan juga dia bisa melihat foam atau es krimnya mungkin, ya, dan bisa melihat berries di atasnya. Nah, bagi mereka yang punya dekomposisi yang baik, mereka bisa melihat secara utuh bagian-bagian kecil dari suatu masalah yang ada. Sedangkan pattern recognition, dia bisa melihat pola. Biasanya kalau kue seperti ini, pasti didesainnya adalah kuenya di bawah, foamnya di atas kue, berriesnya selalu ada di atas. Seperti itu. Itu adalah pola yang paling biasa ketika ingin mendesain kue seperti itu. Jadi ketika ingin mendesain kue lagi, dan bahannya ada kue, foam atau es krim dan juga berries, pasti kita akan menyusunnya dengan cara yang sama. Itu namanya pattern recognition. Mampu melihat pola yang serupa dengan suatu masalah yang pernah ada. Abstraksi adalah kemampuan dia yang bisa memilah dan memilih mana bagian yang penting, mana yang tidak penting. Misal, ini adalah seorang chef, ya. Saya adalah seorang chef, pembuat kue paling profesional di seluruh dunia. Dan ketika melihat makanan seperti ini, saya sebagai seorang chef bisa tahu bahwa makanan ini punya rasa yang enak cuma gara-gara ada satu bagian yang paling penting dan bisa memberikan cita rasa yang lezat. Itu hanya untuk kue coklatnya saja. Sehingga saya sebagai chef, saya bisa menganggap bahwa kue kuning, kue merah muda, dan pisangnya ini adalah hanya pelengkap aja, nggak penting sebetulnya. Yang paling penting itu adalah kue coklat ini. Kalau sampai kue coklat ini nggak ada, maka rasanya akan berantakan. Itu adalah kemampuan saya bisa
menilai mana yang penting, mana yang tidak penting dari suatu masalah yang ada. Kalau algoritma, itu adalah kemampuan saya untuk bisa menjelaskan secara hierarki, menjelaskan suatu prosedur secara tersusun dan sistematis, sehingga bisa menyelesaikan masalah itu. Contoh, hal yang pertama harus saya siapkan adalah mangkuknya dulu. Setelah mangkuknya, letakkan pisang di atas mangkuk. Kemudian di atas pisangnya, letakkan bola coklat dulu, merah muda dulu, dan kuning secara berurutan dari kanan ke kiri. Ya, secara sejajar. Setelah itu, tambahkan es krim atau foam di atasnya, dan letakkan berries di atasnya. Maka jadilah kue seperti ini. Nah, kemampuan saya menjelaskan prosedur seperti itu adalah kemampuan algoritma yang baik. Nah, sekarang, ini adalah ilustrasinya. Coba kita praktikkan ya dalam suatu permasalahan. Secara tidak sadar, setiap harinya kita selalu melakukan keterampilan berpikir komputasi sebetulnya. Hanya kita tidak menyadari kita sedang melakukan itu. Sebetulnya ketika kita menemukan suatu masalah, kita pasti akan menggunakan DPAA. Dekomposisinya ada, pattern recognition-nya ada, abstraksinya ada, dan algoritmanya juga ada. Contoh ya, masalah yang paling sering, yaitu kehilangan suatu barang di kamar kita. Contoh, misalnya saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya curhat kepada saya bahwa dia kehilangan jepit rambutnya di kamar. Tentu saya sebagai seorang kakak yang baik, saya ingin membantu adik saya untuk menemukan pita atau jepit rambut itu. Maka yang saya lakukan adalah saya harus lihat masalahnya dulu kan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kamar adik saya, karena hilangnya di situ. Nah, setelah saya lihat kamar adik saya, susunan atau formasi kamar adik saya seperti ini yang terlihat di gambar ya, dan di situ saya sudah mulai mendekomposisi. Oh, ternyata di kamar adik saya ada meja kecil, ada tempat tidur, ada lacinya juga, ada meja yang sedikit lebih tinggi, ada meja kontainer yang lebih besar dengan laci di setiap kompartemennya, ada meja rias di sini, mungkin ada pot dan ada cermin. Saya mendekomposisi satu persatu. Ya, sebelum saya cari barangnya atau jepit rambut, ya saya dekomposisi dulu ada apa aja nih. Nah, setelah mendekomposisi, saya mulai melakukan abstraksi dulu. Loh, kenapa nggak pattern recognition? Nah, ingat, DPAA ini bukan hal yang harus berurutan. Tidak harus setelah dekomposisi baru pattern recognition, baru mulai abstraksi, baru mulai algoritma. Enggak. Bisa dekomposisi dulu baru abstraksi, baru pattern recognition, baru algoritma, atau diubah-ubah susunannya. Hanya yang paling umum pasti dekomposisi selalu di awal. Selebihnya itu bisa dibebaskan, bisa DPAA, DAPA, DAAP, itu bisa seperti itu. Tapi dekomposisi selalu di awal. Nah, kita lanjut ya. Setelah kita tahu dekomposisinya apa, barang-barangnya ada apa saja, formasinya seperti apa, saya akan masuk ke dalam abstraksi. Saya mulai memilah dan memilih lokasi mana yang akan saya fokuskan untuk mencari jepit rambut adik saya. Ya, saya akan fokus ke laci ini, ya, dan saya akan fokus ke bawah meja rias ini, di kolongnya yang ada di sini. Saya tidak akan fokus ke sini, saya tidak akan fokus ke sini, saya tidak akan fokus ke sini. Mengapa? Nah, mengapanya saya menggunakan pattern recognition. Biasanya jepit rambut itu paling sering disimpan adalah di meja rias. Ya, berdasarkan pengalaman saya ketika melihat adik saya ketika dia mengikat rambutnya, pasti jepit rambutnya saya lihat selalu ada di meja rias. Atau kemungkinan besar di bawah tempat tidur ini, karena ternyata kompartemennya sedikit membingungkan dan berantakan, sepertinya terselip di sini. Nah, itu berdasarkan pattern recognition ya. Saya melihat pola yang sama. Karena biasanya kalau berantakan, laci berantakan, pasti aja ada barang yang terselip. Dan namanya jepit rambut, pasti jatuhnya di bawah meja rias. Tidak mungkin di meja lampu, tidak mungkin juga di meja buku, tidak mungkin juga di kontainer-kontainer seperti ini. Nah, itu pengalaman saya. Pattern recognition. Sehingga saya fokus mencari di sini, mencari di sini. Saya tidak akan mencari di sini, tidak akan mencari di sini, tidak akan mencari di sini, sehingga saya sudah melakukan abstraksi, memilah mana yang penting, mana yang tidak penting.
Baru setelah saya cek, oh ketemu. Setelah saya cek, ada di sini. Ketemu jepit rambutnya ada di bawah laci di tempat tidurnya. Algoritmnya apa? Algoritmnya saya akan menjelaskan dengan panjang lebar pada adik saya. Dek, lain kali tolong rapihkan laci di bawah tempat tidurmu. Kan di sana ada 3 laci nih. Coba laci yang pertama untuk baju atau selimut. Laci yang kedua untuk sarung bantal. Laci yang ketiga untuk hal-hal lain di luar kasur, misalkan buku atau apapun boleh. Tapi jepit rambut tolong jangan disimpan di sini, karena ini tidak akan terlihat. Ini harusnya barang-barang besar semua, ya, tidak boleh ada barang kecil. Barang kecil simpannya di sini. Kenapa? Karena jepit rambutmu lebih layak dan elok kalau disimpan di meja rias. Nah, itu saya jelaskan secara prosedur, secara sistematis pada adik saya, sehingga adik saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama di keesokan harinya. Kegiatan rutin seperti itu sudah melakukan dekomposisi, abstraksi atau pattern, dan juga algoritma. Nah, bagaimana dengan konsep? Banyak, hampir semua konsep bisa DPAA. Contoh, saya ekspertisnya di biologi ya. Saya ingin siswa saya mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda tak hidup. Tentu makhluk hidup kita punya ciri-cirinya ya. Ada bernafas, bergerak, bermetabolisme, reproduksi, tumbuh dan berkembang, dan seterusnya. Maka cara yang akan dilakukan adalah berikan mereka semua objek. Ada objek yang terdiri dari makhluk hidup dan ada objek yang terdiri dari benda tak hidup. Berikan kepada siswanya. Minta mereka golongkan itu dengan urutan DPAA, decomposition, pattern, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisinya, tentu siswa harus melihat dulu satu persatu. Barangnya ada apa aja nih? Oh, ada boneka kelinci, ada kelinci sungguhan, ada boneka kucing, ada kucing sungguhan, ada mobil-mobilan, ada siput misalnya, kemudian ada batu dan seterusnya. Itu dekomposisi, ya. Pattern recognition-nya melihat pola. Biasanya makhluk hidup tuh polanya seperti apa sih? Oh, dia punya ciri bernafas, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, apalagi metabolisme, kemudian bergerak dan seterusnya. Itu adalah pattern recognition. Biasanya makhluk hidup akan selalu seperti itu. Itu adalah pattern recognition. Abstraksinya mulai dibandingkan. Oh, ini ada makhluk hidup, ini ada benda tak hidup. Saya rasa ini bukan makhluk hidup. Buang itu. Oh, ini makhluk hidup. Dikelompokkan di satu kelompok yang sama. Itu adalah abstraksi. Mulai memilah dan memilih mana yang termasuk kelompok ini, mana yang bukan termasuk kelompok itu. Mulai dibuang, mulai dikelompokkan. Itu adalah abstraksi. Algoritmnya minta siswa untuk membuat prosedur penjelasan tentang bagaimana cara Anda bisa mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan kegiatan tadi di dalam kelas. Minta siswa buat suatu prosedur yang terurut dan sistematis. Nah, kalau sampai ini selalu dilatihkan pada siswa, siswa akan terbiasa berpikir secara runut dan sistematis, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pun yang ada di dalam kelas. Dan saya nyatakan sekali lagi, hampir semua mata pelajaran bisa diselesaikan dengan computational thinking. Yang jelas, jelaskan kepada siswa apa itu dekomposisi, apa itu pattern recognition, apa itu abstraksi, dan apa itu algoritma. Dan berikan mereka contohnya seperti apa penerapan keempat komponen itu, kemudian berikan masalah yang baru, coba selesaikan dengan 4 komponen tadi. Nah, itu adalah contoh untuk computational thinking. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan bisa memudahkan untuk menyusun instrumen berpikir komputasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.